الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih seputar keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kondisi-kondisi yang berkaitan tentang sholat Jumat. Dan pada malam hari ini kita akan bahas kapan jual beli haram di hari Jumat. Kalau cukup waktu, kita juga bahas tentang anjuran untuk bergegas menuju masjid di hari Jumat, dan apakah menuju masjid dengan berjalan kaki ataukah boleh menggunakan kendaraan. Ya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bab mata yahrumul bai'u, kapan jual beli haram. Kapan jual beli diharamkan pada hari Jumat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengawali bab ini dengan firman Allah yang sudah biasa kita dengar tentang surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maksudnya adalah hari sholat Jumat, maka bergegaslah menuju zikrillah. Maka bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari, beliau mengatakan, wal adhanul ladzi yajibu ala man alaihi fardul jumu'ati an yadhara indahu al-bai'a al-adhanul ladzi kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adzan yang wajib
atas orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat untuk meninggalkan jual beli adalah adzan yang dulu dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, adzan yang wajib atas orang yang wajib sholat Jumat, adzan yang wajib atas orang yang wajib sholat Jumat agar meninggalkan jual beli, harus meninggalkan jual beli adalah adzan yang dulu dilakukan di zaman Rasulullah. Wa dzalikal adzanul ladzi ba'da az-zawali wa julusul imami 'alal mimbar. Adzan yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah adzan setelah zawal. Adzan setelah zawal dan setelah imam duduk di atas mimbar. Jadi jual beli kapan ditinggalkan? Bagi yang wajib sholat Jumat, karena ada yang tidak wajib sholat Jumat. Siapa itu? Perempuan, anak kecil, musafir, orang sakit. Adzan yang wajib bagi orang yang sholat Jumat untuk tidak berjual beli adalah adzan di zaman Rasulullah, yaitu setelah zawal dan setelah imam duduk di atas mimbar. Jadi maksudnya adalah ketika imam sudah di atas mimbar dan sudah zawal, pada saat itulah adzan dikumandangkan dan jual beli tidak boleh lagi dijalankan. Ayat yang di atas tadi itu panggilan. Kalau kalian dipanggil untuk sholat, berarti ini adzan yang masuk waktu, yaitu setelah zawal. Maksudnya sudah zawal, adzan. Pada saat itu tinggalkan semua jual beli bagi mereka yang wajib sholat Jumat. Ustaz, memang ada yang tidak wajib, ada perempuan, anak kecil, orang gila, ya, musafir, orang yang musafir di situ di kampung situ tapi dia musafir, orang sakit, orang yang tertidur, ya lagi tidur bagaimana wajib. Maka bagi mereka ini tidak wajib. Nah, mereka yang wajib bagi yang atas mereka sholat Jumat tidak boleh menjalankan atau melangsungkan jual beli pada saat adzan sudah dikumandangkan, yaitu setelah imam naik di atas mimbar, dan adzan dikumandangkan pada saat zawal, setelah zawal. Jelas ya? Fa in adzana muadzinun qabla julusil imami 'alal mimbari wa ba'da az-zawali lam yakun al-bai'u manhiyan anhu kama yunha anhu idza kana al-imamu 'alal mimbari wa akrahu. Maka apabila seorang muadzin adzan sebelum imam naik di atas mimbar,
Ini perhatikan baik-baik. Apabila muadzin adzan sebelum imam naik di atas mimbar, paham? Sebelum naik di atas mimbar dan sudah zawal, sudah zawal tapi imam belum naik, tapi muadzin sudah adzan. Ingat, sudah zawal, khatib belum naik di atas mimbar. Berarti adzan yang pertama kalau yang kita pakai di sini menurut Imam Syafi'i, paham baik-baik? Berarti adzan yang pertama yang biasa kita pakai di Indonesia hampir mayoritas atau sebagiannya, adzan pertama itu belum wajib meninggalkan jual beli. Ini lam yakunil bai'u manhiyan, belum dilarang jual beli. Berarti masih jual beli boleh. Kalau adzan yang pertama walaupun sudah zawal, masuk waktu, imam muadzin sudah adzan, imam belum naik mimbar, belum terlarang jual beli. Berarti anggaplah adzan pertama itu nggak dipakai. Adzan pertama nggak dipakai sudah sama Imam Syafi'i. Paham ya? Jelas. Wa akrahuhu, dan saya benci kalau begini nih. Saya tidak suka, kata Imam Syafi'i. Ini saya tidak suka. Kama yunha anhu idza kana al-imamu 'alal mimbar wa akrahuhu. Ini saya tidak suka karena ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena kalau di zaman Rasulullah sudah zawal, ya, khatib sudah naik di atas mimbar baru adzan. Ya, ini berarti kita yang ngaku Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini jauh ya. Kita keluar dari mazhab beliau. Wa akrahuhu li anna dhalikal waqt alladhi uhibbu lil imami an yajlis fihi 'alal mimbar. Ya, saya tidak suka dia adzan pada saat itu karena seharusnya imam itu sudah naik di atas mimbar baru dia adzan. Itu waktunya yang benar. Wa kadzalika in adzana muadzdhinun qabla az-zawal wal imamu 'alal mimbar lam yunha anhu al-bai' lam yunha an al-bai'i innama yunha 'anil bai'i idza ijtama'a an yu'adhdhina ba'da az-zawali wal imamu 'alal mimbar. Demikian juga sebaliknya kata Imam Syafi'i. Apabila muadzin adzan, ya, imam sudah di atas mimbar tapi belum masuk, belum zawal. Sebelum zawal, ini sama dengan yang pertama kata Imam Syafi'i. Muadzin adzan di waktu khatib naik di atas mimbar tapi belum zawal. Itu sama dengan yang pertama. Walaupun yang pertama ini sudah waktunya, cuman khatib belum naik. Jangan dulu adzan. Itu dibenci sama Imam Syafi'i. Kemarin kan kita sudah bahas adzan pertama sama adzan kedua. Ya. Maka kalau muadzan pertama itu sebelum masuk waktu dan juga tentunya khatib belum naik di atas mimbar. Itu tujuannya di zaman Utsman bin Affan. Jadi adzan pertama cuma panggilan memberitahu bahwa sekarang sudah masuk waktu.
Bukan sudah masuk waktu, sekarang bersiap-siap untuk sholat Jumat. Baru yang kedua itu tandanya sudah masuk waktu dan khatib sudah di atas mimbar. Hal sekali lagi ini sesuai dengan yang beliau katakan, adzan itu seharusnya sesuai dengan yang di zaman Rasulullah. Mimbar naik khatib di atas mimbar, sudah masuk waktu baru adzan. Sebelum itu berarti kata Imam Syafi'i saya tidak suka. Kalaupun ada adzan sebelum zawal, tentu khatib belum naik. Ya. Khatib belum naik. Nanti dia naik kalau sudah zawal, baru imam muadzin mengumandangkan adzan. Ya, itu yang sesuai dengan adzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau salat Jumat seperti apa. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan idza tabaya'a man la jum'ata alaihi fil waqtil manhi fihi 'anil bai'i lam akrah al bai'a. Sekarang kasus yang lain, apabila mohon maaf, tadi terjemahan yang sebelumnya sebelum selesaikan. Jadi jual beli yang seperti waktu yang disebutkan tadi itu tidak boleh, bukan tidak boleh, apa namanya, belum terlarang. Walaupun khatib sudah naik tapi belum zawal, maka ini jual beli silakan mau dilanjutkan, enggak masalah. Innama yunha 'anil bai'i idza ijtama'a. Waktu kapan terlarangnya jual beli itu apabila khatib di atas mimbar dan sudah waktunya, itu artinya sudah zawal. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa idza tabaya'a man la jum'ata alaihi, apabila dua orang jual beli yang mereka ini tidak wajib untuk sholat Jumat. Mereka ini yang tidak wajib sholat Jumat, mungkin musafir dua-dua, ya. Fil waqtil manhi fihi 'anil bai'i lam akrah al bai'. Di waktu saat atau di waktu terlarangnya jual beli pada hari Jumat. Ya, jadi kita sudah tahu kapan waktu terlarang jual beli di hari Jumat. Ketika khatib di atas mimbar sudah masuk zawal, muadzin mengumandangkan, itu terlarang. Ini sudah tidak boleh lagi. Maka apabila ada dua orang berjual beli yang mereka ini tidak wajib sholat Jumat, musafir dua-duanya, pada waktu yang terlarang, maka bagi mereka tidak terlarang. Dua orang ini silakan berjual beli karena mereka memang tidak wajib sholat Jumat. Paham ya? Li'annahu la jum'ata 'alaihima wa innamal manhi 'anil bai'il ma'mur bi ityanil jum'ah. Yang terlarang bagi mereka yang memang wajib untuk sholat Jumat, mukim, ya. Kemudian wa in baya'a man la jum'ata 'alaihi. Itu siapa? Balik gimana? Lanjut ya, ulang. Wa in bai'a man la jum'ata alaihi man alaihi jum'atun karihtu dzalik liman alaihi al-jum'atu. Nah, dan ini kasus berikutnya adalah apabila dua orang berjual beli, yang satu dia wajib sholat Jumat, yang satu tidak wajib sholat Jumat. Musafir sama mukim jual beli, ya.
musafir dan mukim, jual beli. Maka Imam Syafi'i bilang, saya tidak suka yang mukim, yang sehat, mukim sehat, tidak sakit, tidak ada uzur. Yang mukim jual beli dengan yang musafir, maka saya tidak suka yang mukim ini jual beli pada waktu yang terlarang. 5 wasaftu wa li ghairihi an yakuna mu'inan lahu ala ma akrah lahu wa la afsakhul bai'a bihal. Dan yang tidak wajib Jumat juga, jadi saya jadi tidak suka juga karena dia malah tolong menolong dalam hal keburukan yang saya tidak suka. Ya, seharusnya tidak diadakan jual beli supaya yang wajib Jumat ini langsung segera pergi masjid. Kalau diadakan jual beli, ini yang wajib Jumat terhalang untuk sholat Jumat, untuk bergegas sholat Jumat. Ya, makanya memang dari sinilah Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu dengan memberikan pahala bagi orang yang datang di waktu yang pertama, 2, 3, 4, ya, dan kelima. Jangan sampai mepet-mepet sampai sudah adzan baru datang. Ya. Tapi apakah jual belinya sah? Ya. Apakah jual belinya sah? Kalau memang diadakan jual beli pada saat itu, maka tetap jual belinya juga sah. Ya, cuman dia tidak disukai, perbuatan dia ini tidak disukai. Seharusnya dia segera untuk menuju masjid, tinggalkan jual beli karena sudah panggilan. Perintahnya wajib wadharul bai' itu adalah perintah untuk meninggalkan jual beli. Jadi hukumnya wajib untuk meninggalkan jual beli saat itu. Namun jual belinya sah. Terus kasus yang lain, wala akrahul bai'a yaumal jum'ah qabla az-zawali wala ba'da as-salati li ahadin bihal. Dan saya tidak akan larang, saya tidak akan benci orang yang mengadakan jual beli sebelum zawal dan sesudah sholat. Itu bebas, ya. Yang penting di waktu Jumat ini, mulai terhitung dari setelah zawal, muadzin mengumandangkan adzan, khatib di atas mimbar, dan selama proses sholat Jumat ini terlarang untuk jual beli. Berarti ada juga jual beli yang dibolehkan di waktu yang luas ini, ada juga waktu yang terlarang. Ya. Ada waktu yang terlarang untuk jual beli, yaitu di saat hari Jumat ini. Antum baru pernah dengar ada jual beli waktunya dilarang? Padahal antum mungkin selama ini dengar jual beli mah kapan aja boleh, mau tengah malam, yang penting gak ngantuk, yang penting gak capek. Tapi ternyata untuk hari Jumat ini menunjukkan bahwasanya kita itu orang Muslim harus benar-benar memuliakan Jumat, karena ini hari raya, hari raya yang memang hukumnya wajib Jumat itu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, hari raya, tapi menurut jumhur dia cuma sunnah muakkadah saja, tidak sampai wajib. Cuma Imam Ahmad saja yang mengatakan hari raya itu wajib sholatnya, maksudnya ya, sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kita harus benar-benar memuliakan Jumat, datang di awal-awal, jangan ketinggalan. Nanti ada bab selanjutnya ini motivasi untuk mendatangi Jumat, bersegera, bergegas.
Lalu Imam Syafi'i mengatakan wa idza tabaya'a al-ma'murani bil jum'ah fil waqtil manhi fihi 'anil bai'i lam yabni li an afsakhal bai' bainahuma. Ya, walaupun mereka berjual beli di waktu yang terlarang, ada dua orang berjual beli di waktu yang terlarang, saya tidak menyuruh mereka untuk membatalkan jual beli. Ya, dilanjutkan tapi dia kalau ditinggalkan dia justru dapat pahala. Karena kalau makruh itu dalam hukum fikih adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa. Itu kalau makruh. Makruh ya. Kalau wajib meninggalkan kan berdosa, melakukan berpahala. Ya. Kalau makruh dia ditinggalkan berpahala, melakukan tidak berdosa, itu makruh. Kalau haram, melakukan dosa, meninggalkan wajib. Meninggalkannya wajib. Itu haram. Khamr ditinggalkan berpahala, ya, melakukan dosa. Kalau makruh ditinggalkan berpahala, melakukan tidak berdosa. Itu makruh. Kalau sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu maksudnya sunnah dalam ranah fikih. Amal ini kita perbuatan, peramal. Jadi masing-masing amal. Jadi jangan digabungkan antara definisi sunnah peramal, perbuatan dengan sunnah yang hukumnya umum. Ya, sunnah itu kan jalan beragamanya Rasulullah. Jadi ya wajib, kemudian sunnah, nadab, ya, haram, makruh, mubah. Ini yang disebut dengan hukum taklifi dalam hukum fikih, dalam usul fikih, ya. Hukum taklifi artinya seseorang dibebankan dengan hukum-hukum ini tergantung amal perbuatan masing-masing. Nah, baik. Tadi kenapa Imam Syafi'i bilang kenapa orang yang berjual beli di waktu yang terlarang ini tidak disuruh membatalkan jual belinya? Li'anna maqulan anna an-nahya 'anil bai'i fi dzalikal waqt innama huwa li ityanis shalah la anna al-bai'a yahrumu bi nafsi. Karena yang terlarang itu hanya berjual beli di waktu salat, di waktu Jumat, dan memang karena kita disuruh untuk berangkat melaksanakan salat Jumat, bukan larangan haramnya jual beli. Jadi memang terlarang untuk jual beli, namun tidak serta-merta jual belinya haram. Ya, dia dilarang untuk jual beli saja karena memang cuma disuruh untuk pergi menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Jadi masalah jual belinya tidak ada masalah hukumnya, dia tetap halal. Wa inna ma yufsakhul bai'ul muharram li nafsihi. Nah, adapun yang disuruh membatalkan jual beli yang haram itu adalah jual beli yang memang tidak boleh dilaksanakan jual beli, batalin. Kalau dia itu haram. Ya. Jual beli yang haram apa? Jual beli narkoba, ya. Miras itu haram. Jual beli babi, nah ini haram. Ya, sekarang yang dilarang di hari Jumat itu bukan
jual belinya, tapi memang kita disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita dilarang untuk jual beli saja di situ. Ya. Kemudian, ala tara law anna rajulan dzakara salatan wa lam yabqa alaihi min waqtiha illa ma ya'ti bi aqall ma yujzi'uhu minha fabaya'a fihi kana 'asiyan bit tashaghuli bil bai' 'anis salati hatta yadhhaba waqtuha. Ya. Karena coba kita lihat, apabila seseorang baru ingat sholat Jumat, walam yabqa alaihi min waqtiha illa ma ya'ti bi aqalli ma yujzi'u, dia sibuk dengan jual beli di hari Jumat sehingga sampai Jumat dia nggak ingat. Mungkin dia berjual beli agak jauh dari masjid sehingga tidak terdengar adzan. Sibuk jual beli sehingga dia baru ingat sholat Jumat ketika Jumat sudah mau selesai. Mungkin tinggal 1 rakaat sholatnya, ya, tinggal 1 rakaat, dan orang yang dapat 1 rakaat ya tetap sah sholat Jumatnya, ya, tetap sah sholat Jumatnya. Dia cuma mendapatkan sedikit saja, fabaya fihi kana asiyan. Orang yang seperti ini dia tetap dosa, bermaksiat. Bitasyaghul bil bai' anis shalah. Kalau sampai lupa Jumat gitu ya, lalu dia ingat-ingat baru ketika sudah tinggal 1 rakaat lagi. Nah, orang ini bermaksiat, jadi berdosa dia. Orang yang orang yang lupa saja lalu baru ingat, ini lupa, sampai Imam Syafi'i lupa karena apa? Sibuk jual beli, bukan lupa santai-santai, enggak. Kalau lupa enggak, sibuk jual beli, ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, jual beli kan cari nafkah nih. Sampai lupa sholat Jumat, ini kata Imam Syafi'i dia bermaksiat, dosa. Jumat dilupakan, bayangkan. Dia bermaksiat, dosa. Hatta yadhhaba waqtuha. Afwan. Kana 'asiyan bitasyaghul bil bai' 'anis salati hatta yadhhaba waqtuha. Dia terlalu sibuk jual beli sehingga sebagian waktunya hilang, atau bahkan sampai hilang semuanya. Artinya kelewatan sholat Jumatnya. Walam takun ma'siyatut tasyaghul anha tufsidu bai'ahu wallahu ta'ala alam. Walaupun demikian, ini kita bahas tentang hukum jual belinya tadi. Walaupun sudah kondisi seperti ini, jual belinya tetap halal. Cuman dia berdosa karena meninggalkan sholat Jumat dengan kesibukan jual beli tadi. Iya. Maka dari sinilah kemudian Imam Asy-Syafi'i membuat bab setelah ini anjuran untuk bersegera menuju masjid. Jangan sibuk. At-tabkir ilal jum'ah. Berburu-buru untuk pergi sholat Jumat. Berawal-awal untuk pergi sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nasa ala manazilihim al-awwal fal awwal." Kalau di hari Jumat, maka di setiap pintu masjid itu ada malaikat menulis orang-orang berdasarkan waktu datangnya, siapa yang paling tinggi. Ya, satu-satu ditulis. Fulan waktu pertama, fulan waktu kedua, fulan waktu ketiga, fulan 4, fulan kelima. Kayak gitu. Jadi ditulis masing-masing, Masya Allah. Malaikat tahu
nama antum fulan, dicatat tiap Jumat loh itu. Kalau antum tiap Jumat tidak ada nama di situ, gawat itu. Usahakan jangan absen. Ini kalau absen pas ujian gagal ini. Loh iya. Dikatakan bahwasanya malaikat di setiap pintu masjid. Ini berapa pintu nih? 1, 2. Dari sini gak bisa masuk ya. 1, 2. Setiap pintu itu ada malaikat. Mereka menulis, fa idza kharajal imamu tuyatis suhuf wastama'u ilal khutbah. Imam datang, imam itu maksudnya khatib, makanya khatib itu sekalian imam. Jadi imam khatib, khatib ya imam. Maka kalau imam masuk, artinya ini langsung naik mimbar. Dia datang naik mimbar. Kalau dia naik mimbar, semua yang tadi sholat Jumat, kalau ada yang sholat Jumat lagi, sholat sunnah, berhenti semua. Kalau dia sudah lihat imam sudah naik di atas mimbar, stop sholat. Walaupun belum selesai, berhenti. Ya. Karena ini mau langsung naik dan adzan dikumandangkan. Dan adzan wajib didengar, makanya kita stop. Ya. Wastama'ul khutbah, malaikat tutup buku. Catatan sudah ditutup. Lalu mereka mendengar khutbah. Ya. Ustaz, bagaimana kita menggabungkan antara hadis yang menyuruh kita berhenti sholat sunnah ketika kita melihat imam naik di atas mimbar dengan ada seorang sahabat yang ketika itu masuk ke dalam masjid waktu Jumat, Rasulullah sedang khutbah. Ini dengarkan baik-baik apa yang harus kita lakukan ketika imam di atas mimbar dan kita baru masuk, apakah langsung duduk atau sholat dulu. Nah, untuk kasus yang seperti ini ketika Rasulullah masih di atas mimbar nih lagi khutbah, ada seseorang masuk masjid langsung duduk, maka Rasulullah perintah sholat. Nah, ini kalau dipraktekkan di sini pada aneh semuanya. Kalau hari ini anak praktekkan ada orang masuk masjid langsung duduk, anak suruh sholat, itu langsung heboh, Ustaz Bisri bicara. Ya. Padahal itu sunnah. Rasulullah nyuruh sahabat yang belum sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid pada saat Jumat khatib lagi khutbah di atas, ini wajib hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i tahiyatul masjid itu wajib. Hadisnya jelas, ya, hadisnya jelas, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raka'ataini qabla an yajlis." Atau dalam hadis, dalam lafaz idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Apabila kalian masuk ke dalam masjid dalam waktu kapan saja, ya, mau hari Jumat, mau apa, kapan saja, dia belum boleh duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid ini. Maka dalam mazhab Syafi'i tahiyatul masjid itu wajib, nggak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kapan saja antum masuk masjid belum sholat tahiyat, sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ini saya pegang ini. Ya, pendapatnya ini kuat karena sesuai dengan dalil. Ini pendapatnya jumhur juga. Nah, malaikat sudah tutup. Jadi kita menggabungkannya adalah ini tadi, kalau yang ini kasusnya beda karena memang dia belum tahiyatul masjid, maka dia harus sholat. Adapun orang yang tadi sudah sholat mutlak namanya sebelum khotib naik di atas mimbar, dia kan sudah sholat. Itu waktunya diisi dengan sholat. Maka dia kan sudah tahiyatul masjid, maka dia sudah tidak lagi sholat ketika imam di atas mimbar. Iya.
Malaikat tutup buku, mereka mendengarkan khutbah. Malaikat saja dengarin ya, padahal malaikat lebih pintar dari khotib bisa jadi. Apalagi ente, ya, ente yang tidak tahu apa-apa malah tidur di belakang. Ya, khutbah di sana berapi-api dia. Ya Allah, sampai khotibnya wajahnya sudah merah karena memang Rasulullah, nanti kita sebutkan seperti apa sih seorang khotib kalau dia berkhutbah. Itu Rasulullah kalau disebutkan dalam hadis itu matanya sampai merah. Ya. Matanya sampai merah, suaranya naik tinggi sama kayak orang memimpin perang. Itu khutbah. Jadi bukan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Ya, pada tidur semua. Apalagi cuma baca kayak gitu ya. Baik. Wal muhajjir ila salati kal muhdi badana. Orang yang bersegera di waktu awal dia menuju masjid untuk Jumat, maka dia seperti berkurban satu ekor unta. Tsummal ladzi yalihi kal muhdi baqarah. Dan yang kedua, kalau dia datang di waktu yang kedua, maka dia seperti menyembelih sapi. Tsummal ladzi yalihi kal muhdi kabshan. Di waktu yang ketiga, kalau dia datang di waktu yang ketiga, maka dia seperti orang yang menyembeli berkurban kambing. Hatta dzakarad dajaja wal baydah. Keempat dan kelima, keempat itu seperti menyembeli seekor ayam atau berkurban seekor ayam, dan yang kelima seperti kurban telur. Kasihan. Ya, nggak apa-apa, yang penting dapat. Ya, ini anjuran untuk bersegera menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam lafaz yang lain Rasulullah juga bersabda, man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah, barang siapa yang mandi Jumat dan mandinya adalah bukan mandi biasa tapi mandi janabah. Ya, dia mandi bukan mandi biasa. Bagi yang sudah menikah, yang belum menikah ya sudah mandi biasa saja. Tsumma raha faka'annama qarraba badana, kalau dia pergi di waktu yang pertama dan seterusnya, sama kayak hadis yang tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu di akhirnya disebutkan wa man raha faka'anna fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaika yastami'una adz-dzikr. Jadi ketika sudah selesai, maka malaikat, kali artinya di waktu yang kelima selesai, malaikat tutup buku, mereka mendengarkan khutbah. Ya, mereka mendengarkan khutbah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu likulli man wajabat alaihi al-jum'ah an yubakkira il jum'ah juhdahu au jahdahu. Saya senang sekali apabila di hari Jumat yang mereka wajib melaksanakan Jumat, maka mereka bergegas untuk menghadiri Jumat. Fa kullama qaddama at-tabkir, setiap dia datang lebih awal, karena afdal, itu lebih afdal, ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi. Wali anna al-ilma yuhitu anna man zada fit taqarrub ila Allah taala kana afdal. Dan juga sudah diketahui bahwasanya orang yang menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamanya lebih besar. Apalagi ketika datang di awal waktu, kita banyak sholat sunnah, yaitu tadi yang kita katakan sholat mutlak. Jadi ketika dia datang ke masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun dia datang dari jam 7, itu sholat terus, itu sholat mutlak, nggak ada batasnya. Sholat terus, ini sholat mutlak. Rasulullah mengatakan an yusolliya bima sya'a au bima kataballahu lahu. Dia sholat semampunya, kata Rasulullah, sekuatnya, sampai imam naik di atas mimbar baru dia berhenti. Jadi tidak ada batasnya. Kemudian innahum ma'muruna idza nudiya li salati min yaumil jum'ati bi an yas'au ila dzikrillahi fa innama umiru bil fardi alaihim wa amruhum bil fardi alaihim la yamna'u fadlan qaddamuhu an nafilatin lahum.
Mereka disuruh atau mereka diperintahkan apabila mereka dipanggil untuk sholat Jumat agar segera bergegas menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Fa innama umiru bil fard, karena mereka diperintahkan untuk suatu kewajiban. Wa amruhum bil fardi alaihim la yamna'u fadlan qaddamuhu an nafilatin lahum. Dan ketika mereka datang untuk melaksanakan yang wajib ini, maka tidak mengapa mereka awali dengan solat-solat sunnah, atau mereka awali dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, kayak baca Al-Quran dan solat-solat sunnah. Ini tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini, walaupun yang wajib adalah dengarkan khutbah dan juga sholat Jumat itu. Namun tidak mengapa mereka datang di awal waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti baca Al-Quran, atau mungkin dia menghafal, atau mungkin dia sholat sunnah. Tapi yang sesuai dengan hadis adalah dia sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Baik, sampai di sini pembahasan kita insyaallah taala terkait dengan pembahasan tentang Jumat, dan ini sudah kita bahas 2 bab tadi. Kapan jual beli diharamkan di hari Jumat, dan juga anjuran untuk bergegas menuju sholat Jumat. Lalu kemudian ada sedikit tambahan tentang atau saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, dan ini saya kembali sebutkan lagi, mulai kapan waktu yang pertama di hari Jumat. Jadi waktu yang pertama di hari Jumat itu dimulai dari kapan? Sebagian ulama mengatakan dari mulai setelah sholat fajar. Ada yang mengatakan setelah terbit matahari. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah di awal siang. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Namun kalau kita kembali kepada hadis yang disebutkan, waktu yang pertama itu adalah di awal-awal, itu dari mulai jam syuruk, ya. Ketika syuruk itu mulai jam 6.30 lah, sekitar itu 6.30. Dari situ kita mulai sampai sholat Jumat. Jadi waktu yang pertama dari 6.30 sampai 7.30, atau taruhlah dari jam 6, dari jam 7 lah, jam 7 kemudian sampai jam 8 itu 1 jam atau jam yang pertama. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 waktu yang kedua. Kemudian 9 sampai yang ke-10 ini yang ketiga. Kemudian 10 sampai ke-11 ini yang keempat. 11 sampai 12 ini yang kelima. Jadi 12 sampai jam 12 itu waktu yang kelima. Berarti sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan kita ambil yang ini lebih, insya Allah lebih selamat. Walaupun tidak mengapa kita datang di hari Jumat sebelum zawal, artinya sebelum waktunya, agar kita mendapatkan keutamaan khotib sebelum khotib naik. Karena khotib kalau sudah naik berarti malaikat sudah menutup buku catatan untuk menulis orang-orang yang siapa yang pertama datang di waktu Jumat. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.